Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Wata, NIM 2520203887220001. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pemahaman konseptual dan refleksi pribadi tentang peran ilmu pengetahuan sosial dalam memahami kehidupan bermasyarakat yang dinamis, toleran, dan berlandaskan nilai empati serta moderasi beragama. Dimulai dari materi pertama, yaitu adalah jelaskan pengertian ilmu pengetahuan sosial, tujuan dan relevansinya dalam pendidikan dasar dan menengah. Dimulai dari pengertiannya adalah IPS adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang masyarakat dan berbagai aspeknya, termasuk sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, politik, dan antropologi. Yang kedua itu adalah tujuan ilmu pengetahuan sosial, bertujuan untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang demokratis dan berkarakter. Dan yang ketiga itu adalah relevansi ilmu pengetahuan sosial dalam pendidikan dasar dan menengah. IPS sangat relevan dalam pendidikan dasar dan menengah karena membantu peserta didik memahami masyarakat dan berbagai aspeknya, sehingga mereka dapat menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Nah, di materi kedua yaitu adalah uraikan secara ringkas bagaimana ilmu pengetahuan sosial berkembang di Indonesia serta integrasi berbagai ilmu sosial di dalamnya seperti sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, politik, dan antropologi. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan sosial di Indonesia itu berkembang di Indonesia sejak masa kolonial Belanda dengan penekanan pada studi tentang sejarah, geografi, dan ekonomi. Setelah kemerdekaan, ilmu pengetahuan sosial terus berkembang dengan integrasi berbagai ilmu sosial termasuk sosiologi, politik, dan antropologi. Ilmu pengetahuan sosial di Indonesia saat ini mencakup berbagai bidang kajian termasuk seperti sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, politik, dan antropologi. Nah, di materi ketiga itu adalah ruang lingkup dan cakupan konsep dasar IPS, di mana yang pertama itu adalah bidang-bidang kajian utama dalam IPS meliputi seperti sejarah, di mana sejarah itu adalah mempelajari tentang peristiwa masa lalu dan perkembangannya. Kedua adalah geografi. Geografi mempelajari tentang lingkungan dan sumber daya alam. Ketiga itu adalah ekonomi, mempelajari tentang produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Sosiologi keempat itu adalah mempelajari tentang sistem pemerintahan dan kekuasaan. Kelima itu adalah antropologi, mempelajari tentang budaya dan masyarakat manusia. Yang keenam, IPS itu membantu pembentukan warga negara yang demokratis dan berkarakter dengan membekali mereka dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Nah, di materi keempat yaitu adalah jelaskan bagaimana ilmu pengetahuan sosial membantu peserta didik mengembangkan empati sosial, menghargai perbedaan, dan memperkuat toleransi. Ilmu pengetahuan sosial membantu peserta didik mengembangkan empati sosial, menghargai perbedaan, dan memperkuat toleransi melalui beberapa cara penting. Pertama, IPS memberikan pemahaman kepada siswa tentang struktur dan dinamika sosial yang mendorong mereka untuk merasakan dan memahami perasaan serta kondisi orang lain. Metode ini
Metode pembelajaran ini yang melibatkan pengalaman langsung seperti diskusi, simulasi, proyek sosial, dan kegiatan sosial di luar kelas dapat meningkatkan kesadaran sosial dan sikap empati siswa terhadap berbagai permasalahan sosial seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan bencana alam. Dengan ini, siswa dapat menginternalisasi nilai-nilai kepedulian sosial dalam karakter. Kedua itu adalah IPS menanamkan sikap menghargai perbedaan dengan mengamalkan nilai-nilai nasionalisme dan multikulturalisme melalui pembiasaan keteladanan guru, cerita kontekstual, diskusi kelompok, dan praktik proyek kolaboratif. Siswa diajarkan untuk menghormati keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa, serta mengembangkan rasa toleransi yang tinggi. Hal ini penting terutama dalam masyarakat yang majemuk sehingga siswa mampu hidup berdampingan dengan damai. Ketiga, ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial memperkuat sikap toleransi melalui pembelajaran yang berorientasi pada pembangunan karakter siswa untuk memahami keberagaman dan mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati. Instrumen pembelajaran yang efektif dapat mengubah pola pikir dan sikap siswa agar lebih inklusif dalam interaksi sosial dengan pendekatan pembelajaran sosial yang mengajarkan cara pandang, cara berpikir, dan sikap yang toleran dalam kehidupan bermasyarakat. Di bagian materi terakhir yaitu materi kelima adalah jelaskan contoh nyata dinamika sosial di masyarakat Indonesia dan bagaimana nilai moderasi beragama dapat menjaga harmoni sosial. Contoh nyata dinamika sosial di masyarakat Indonesia mencakup berbagai fenomena, antara lain perubahan nilai dan norma yang berkembang seiring waktu, seperti perubahan pandangan masyarakat terhadap pernikahan, pendidikan, dan perang gender yang semakin progresif, globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang mempengaruhi cara berinteraksi, gaya hidup, dan budaya populer, misalnya melalui media sosial yang membuka ruang komunikasi lintas budaya, perubahan demografi seperti urbanisasi dan migrasi penduduk dari desa ke kota yang mengubah struktur sosial dan hubungan sosial. Konflik sosial yang pernah terjadi seperti kerusuhan Mei 1998, konflik Ambon dan Poso yang terkait dengan ketegangan agama dan etnis. Nilai moderasi beragama berperan penting dalam menjaga harmoni sosial dengan menanamkan sikap toleransi, keseimbangan, dan penghargaan terhadap keberagaman. Moderasi menghindarkan masyarakat dari sikap ekstrim dan memperkuat kohesi sosial melalui dialog antar umat beragama, saling menghargai, dan penolakan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Dengan moderasi beragama, berbagai kelompok masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, memperkokoh solidaritas, dan menjaga stabilitas nasional dan konteks masyarakat yang pluralistik seperti Indonesia. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai tentang materi pemahaman konseptual dan refleksi pribadi tentang peran ilmu pengetahuan sosial dalam memahami kehidupan bermasyarakat yang dinamis, toleran, dan berlandaskan nilai empati serta moderasi agama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.